Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga semuanya, para donatur kami. Kami dari relawan tim gabungan Anak Abu Auni. Dari lapangan Anak melaporkan ini kita hari yang kedua kita akan start lagi menuju ke Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan saat ini kita di depan posko utama kita di Perumahan Sabungan Indah, Kota Padang Sidimpuan. Ini di Aula Yasir ya, Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid. Baik, ini kita akan memberangkatkan 4 armada. Ya, 4 armada. Di sini ada Dar As-Sa'adah Peduli. Dan As-Sa'adah Peduli Halaqah Quran dari Pekanbaru ya. Jazakumullah khair untuk jazakillah khair untuk Ustazah Umi Surya dan juga Ustaz Ali Ahmad hafizahumullah taala dan keluarga Dar As-Sa'adah ya. Das Peduli. Baik, kemudian yang kedua ini dari Das juga Akhwat Sidimpuan dan juga Yasir ya. Dan di sini juga alhamdulillah ada dari Yayasan Al-Bainah Sekolah Islam Terpadu Al-Bainah Panam Pekanbaru. Baik, kemudian ini ada dari Urang Awak dari dakwah pedesaan Ranah Minang. Jazakumullah khair untuk Ustaz Nur Ikhwan, Ustaz Rahmat Hidayat dan juga Ustaz Malin Putiah ya. Ustaz Indra Malin Putiah. Aku ada dari dakwah pedesaan Ranah Minang dan alhamdulillah di sini ada perwakilan Abu Khalid. Baik, kemudian yang ketiga. Nah, yang keempat ya, ini yang keempat ada logistik dan juga umahat ya. Dan di sini untuk di sini Akhwat Sidimpuan dan kita akan berangkat insya Allah di hari yang kedua setelah kita berangkatkan kemarin ke daerah Tapanuli Selatan ya, di daerah Tapanuli Selatan mengarah ke Mandailing ya. Baik, kita akan berangkat di hari yang kedua ini. Jazakumullah khair semuanya untuk donatur dan juga ibu-ibu bayangkari yang ada di Pekanbaru ya. Ada juga perantau dari Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang berada di perantauan Riau dan sekitar ya. Baik. Baik. Demikian untuk report ini Anak Abu Auni insya Allah akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Sibolga dan kita nanti akan report kembali beberapa kegiatan kita dan kita akan briefing sebelum kita berangkat. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimah, relawan dari Sidimpuan Bertauhid, relawan dari Pekanbaru, relawan dakwah pedesaan Ranah Minang dan relawan dari Ponpes Darussalam Palas Pekanbaru. Kita di sini bergabung di Aula Yasir ya, Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid. Jazakumullah khair untuk Yasir sebagai tuan rumah. Kami datang dari Pekanbaru alhamdulillah bekerja sama dengan antum dan di sini kita akan melakukan briefing sebentar sebelum kita berangkat menuju ke lokasi yang kedua yaitu di Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya. Dan di sini kami selaku koordinator lapangan menunjuk nanti beberapa ikhwan yang akan bertugas nanti di lapangannya. Dan yang pertama nanti kita akan menuju ke Sibuluan di MTSN Madrasah Sanawiyah Negeri Kecamatan Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan nanti di sana kita akan bertemu dengan kepala sekolahnya, kemudian memberikan bantuan paket
sesuai kupon yang ditentukan oleh kepala sekolah. Jadi nanti tidak ada lagi seperti yang kemarin ya. Jadi tidak ada diturunkan di jalan dan tidak ada. Jadi kita langsung ke sana kasih bantuan paket. Kemudian nanti di sini ada guru kita, mudir atau kepala sekolah Ponpes Darus Sunnah dari Darussalam Al-Islami dari Palas Pekanbaru. Beliau nanti akan memberikan wejangan atau disebut dengan traumatic healing ya kalau di istilah bantuan bencana. Nah, nanti di sini ada beberapa ikhwan kita bagi nanti yang di mobil logistik ikhwan, kemudian nanti akhwat masing-masing akan memberikan nanti sumbangsinya apabila ada yang membutuhkan untuk akhwat. Nah, di jalan nanti mungkin kami ada beberapa spot yang akan kami ambil untuk mengambil dokumentasi video singkat, dan nanti mohon jangan diturunkan bantuan tanpa ada perwakilan. Karena kemarin kita evaluasi di hari yang pertama diturunkan bantuan tidak ada kok dokumentasi. Jadi kami mohon maaf gitu, percuma kami datang jauh-jauh kan, mending kami kirim aja kan. Masya Allah, jazakallah khair Bang Nafi Abu Nada, yang alhamdulillah beliau juga dalam keadaan masih masih lemah karena ada insiden di jalan dari Medan menuju ke Padang Sidimpuan. Tapi mudah-mudahan Allah berikan beliau kemudahan dan kesehatan. Dan nanti kita di lapangan kita satu suara ya, satu suara, artinya tidak ada nanti dibagi-bagi di warga yang tidak ada kuponnya, karena di sana sistemnya seperti itu ya. Jadi ada kupon baru nanti kita bagi, baru nanti kita berikan wejangan oleh Ustadz Rahmat Hidayat Pargolang, SPDMA Hafizahullah. Beliau selaku pengisi traumatic healing atau tausiah. Nah, itu saja mungkin dari kami koordinator lapangan, dan mungkin ada yang perlu ditambahkan Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Untuk kita semua yang akan berangkat, tentunya kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, dan tentunya karena kita tentunya jumlahnya banyak, perlu kita angkat tentunya sebagai amir safar kita. Insyaallah amir kita siapa? Bu Sakinah ya. Bu Sakinah insyaallah. Bang Afandi Abu Sakinah. Jadi kita ikut arahan beliau ketika membagi seperti yang tadi sudah disebutkan, karena tentunya bantuan kita terbatas dan tentunya warga yang terdampak begitu banyak, maka tentunya kita tidak bisa membagi kepada semuanya, maka kita harus ikut arahan. Kemudian dokumentasi tentunya hal yang sangat perlu, bukan maksudnya untuk menampakkan kita memberi bantuan, tapi karena ini adalah amanah, karena kita hanya menyalurkan. Kalau kita ini punya kita pribadi, kita tidak perlu ambil dokumentasi foto-foto, tapi karena kita menyalurkan bantuan orang lain, tentu dokumentasi sangat diperlukan, meyakinkan kepada donatur bahwasanya bantuan mereka telah sampai. Maka itulah perlunya kita tentunya harus ikut arahan dari ketua safar kita, agar ketika membagi ada dokumentasi dan kita pastikan kepada donatur bahwasanya bantuan mereka telah tersalurkan dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Baik, berikutnya untuk acara briefing ini ditutup dengan arahan dari ketua atau amir safar kita, akhi atau al-ustadz Afandi Abu Sakinah Daulay. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustaz kita, begitu dengan Abu Auni yang telah memaparkan kegiatan kita ini untuk keberlangsungan penyaluran bantuan atau pendistribusian bantuan kita ini kepada kaum muslimin yang terdampak banjir dan longsor.
Nah, jadi sebagian ada lagi ibu-ibu yang di dalam mobil itu mungkin belum mengetahui informasi yang kita berikan ini. Tolong nanti bagian ibu-ibu juga dikonfirmasikan kepada mereka atau diinformasikan. Karena nanti ini akan terjadi tidak sinkron nanti tidak bahasa nanti di sana mereka tidak mengetahui yang mobil yang di sana. Nah, kita di sini sudah mengetahui. Nah, nanti akan terjadi sedikit ini nanti maka akan rusak nanti hubungan komunikasi yang kurang baik. Jadi kita nanti akan memberikan juga sedikit kepada mereka untuk informasi apa yang telah kita briefingkan pada hari ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua dan Allah kabulkan doa-doa kita apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kaum muslimin ketika kita di sana dan memberikan wejangan siraman kolbu kepada saudara-saudara kita nanti Ustadz Rahmat Margorang Habibullah Ta'ala. Nanti tolong yang bagian kamera kita tugaskan satu orang ini Untuk Ikhwan, Farel, ini Farel. Kemudian nanti ada yang menemani beliau nanti untuk itu satu orang, ditunjuk aja orangnya nanti entah siapa yang muda-muda. Kemudian yang ahwat nanti untuk satu orang si Hafizoh ya. Kemudian satu lagi nanti ada yang kawannya menemani. Nah, itu aja. Dan bagi kita yang lain juga yang belum mengetahui tolong disampaikan supaya kita tadi dibilang Abu Ani satu suara dalam hal penyampaian atau pendistribusian logistik yang kita berikan. Demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian briefing kita di hari ini, hari Sabtu, dan saat ini kita berada di bulan Safar ya, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Maka kita seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Hidayat Margolang, mari kita ikhlaskan niat kita dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini yaitu menyalurkan donasi dari kaum muslimin dan muslimah di Pekanbaru dan mungkin di rantau yang lainnya bisa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya relawan yang ada di sini tergabung dalam relawan Yasir Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid, dakwah Pedesaan Ranah Minang dan juga beberapa pondok pesantren di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Kita tutup briefing kita sebelum berangkat ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan kaum muslimin dan muslimah, lurus. Baik, kita di mobil Hilux ya bersama Ustaz Rahmat Hidayat Margolang, dan di belakang ada relawan Umahat dan logistik ya. Kita menuju ke Sibolga dan kita sudah keluar ya dari Sabungan Kota Padang Sidimpuan. Ini dia, kita sudah masuk ke jalan lintas kanan, kan? Sidimpuan Sibolga kanan. Oke, kalau ke sini kita ke Sidimpuan, kita ke arah Sibolga. Baik, nanti kita akan lanjutkan report kita. Kita berjalan dulu. Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita menuju ke Sibolga. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukron Al-Ma'uni, barakallahu fiik. Insyaallah tentunya kita di sini ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita sebenarnya bisa saja langsung mengirim paket atau mengirim berupa uang tunai, tapi tentunya kita ingin hadir mendampingi mereka atau minimal memperlihatkan yakni rasa duka cita kita
terhadap mereka. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sana, mereka lebih terhibur, merasa mereka tidak sendirian, bahwasanya kita memang adalah bersaudara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim al-jasad ka matsali al-jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Artinya, permisalan kaum mukminin dalam masalah kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh sakit, maka semua anggota tubuh merasakan sakit juga, ikut demam. Maka tentunya kita di sini ingin memperlihatkan rasa kasih sayang kita, rasa iba kita kepada mereka, dan tentunya untuk menghibur mereka. Semoga Allah segera mengangkat musibah yang menimpa mereka dan melapangkan hidup mereka. Tentu kita sebagai seorang mukmin percaya musibah seperti ini adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini bukanlah siapa-siapa. Semua yang kita miliki hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, kita tidak bersuuzon mengatakan bahwasanya berarti Allah tidak sayang. Nauzubillah, jangan sampai keluar kalimat seperti itu. Bisa jadi karena Allah sayang kepada kita, Allah berikan musibah kepada kita untuk menghapuskan dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Karena tentunya ada kalanya seorang hamba yang sudah Allah sediakan tempat yang tinggi untuknya di surga, tapi ternyata amalannya belum cukup untuk membawanya ke derajat yang tertinggi ini, maka Allah berikan dia musibah yang besar. Kemudian dia pun sabar atas musibah tersebut, maka dengan kesabaran itulah Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka semoga musibah ini mengangkat derajat saudara-saudara kita yang terdampak dan menghapus dosa-dosa mereka, dan tentunya kita semua yang tidak terdampak. Ini adalah ujian juga bagi kita, apakah kita peduli kepada mereka atau justru tidak mengabaikan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memulihkan kondisi dan kita bisa dengan tenang menjalani hidup sebagai yang biasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ya baik, kaum muslimin dan muslimah pemirsa yang menyaksikan ini, kita dengarkan tadi nasihat dari guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat Margolang, SPD MA Hafizahullah, dan kita lanjut ya. Mudah-mudahan nasihat dari beliau bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa berbagi lagi ya. Ma, mana mon? Enggak, Zat. Jangan. Apa Zat? Dapur umum loh, Zat. Padang. Dia bangun. Baik kok. Siaplah. Baik, gimana memang ahli dia kaligrafi. Ini memang bahan baru. Keluarin aja bang. Nyinak, ya, Allah selingkuhan kami yang baru. Tidak, langsung udah mau bangun buat pekan baru. Rombongan dentung kan? Hah?
Ah. Oh lo, nda na tu pos ko memang bang adong lo dongan-dongan nawi jo ya kan. Oh lo. Sudah kepala sekolah ning kala isu karena bang. Zulfadli MPD. Zulfatli MPD. MPD. Kepala MTSN Sibuluan. Ah, kepala MTSN Sibuluan. Kepala sekolah MTS Sibuluan. MTSN. Oh lo. Oh lo, ahana dah. Karejoni ada. Tinggalnya ya haon teh. Nah betul dah dia lah bang tinggalnya. Sibol kah? Sibol kah dia? Kalau Sibol kah? Tuka. Oh lo lo. Bahan tu pina sudah bantuan teh. Ah. Oke, pemirsa. Karo kah teh? Qadarullah syafa'al, lihat ini pemirsa. Ah. Ya. Jadi bang. Betul. Ah biar nakin bang. Jadi tu kawan garo kawan manung bahat nah bantuan tuh dia naso masuk ke bantuan. Sibuluan, tuka, ini sampai masuk sih. Oh. Jadi linganan mah langsung tuh alai ulang tuh posko. Ini ulang di pas-pas. Oh. Ampun si Ekaro kawan. Bahat maison. Ya berlebih-lebih pakaian apa ya? Pakaian Bahat lu pina so masuk bantuan sih dia. Di Ekaro kawan. Jadi bang, insyaallah bang. Sifat Leo ni sira bangun. Oh, lo. Zulfatli. oh, Jadi bang. Insyaallah pala sampai insyaallah. Rombongan bang dah pala sari bagi saya maradian kan. Insyaallah bang, jadi bang sini aja lah bang, lagian dan mah. Assalamualaikum. ya baik pemirsa, kita lanjut ya. Ini ada masjid untuk posko ya, posko shelter relawan. Ini masih bencana, masih ini ya, masih bisa dikatakan walaupun sudah 1 bulan ya. Tapi bisa antum lihat ya ini ya. Ini masya Allah. Informasi yang kami dengar di
yang sangat membutuhkan itu daerah Sibuluan sana masih banyak yang belum tersentuh bantuan informasi yang kami dapat. Jadi mohon bagi yang mau mengarahkan bantuan ke Air Garuda ini, informasinya dilewatkan aja dulu ya, bukan maksudnya tapi masih ada di sudut sana, masih jauh di sana banyak yang belum dapat bantuan kami. Nah, ini udah banyak posko-posko. Karena ya namanya orang yang tahu nggak tahu pasti langsung lihat keadaan seperti ini memang menyedihkan. Banyaknya bertumpuk di sini, menumpuk di sini bantuan, sedangkan ke arah yang ujung sana di ujung sana banyak yang belum tersentuh bantuan. Walaupun di sini sudah kita lihat tadi ada pakaian-pakaian yang sudah berserakan. Seperti di sana banyak pakaian-pakaian bekas berserakan, sepertinya takutnya terbuang sia-sia. Maka kita harapkan yang mau menyalurkan bantuan silahkan jalan terus, kurang lebih setengah jam lagi atau 1 jam lagi dari sini itu lebih parah lagi dari sini ya. Sekian. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sekeliling kita sedang kita lihat puing-puing bangunan dan tentunya warga-warga yang mengais-ngais benda-benda sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Semua ini tentunya mengingatkan kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil milik Allah, dengan begitu mudahnya Allah mengambilnya. Tidak terbesit sama sekali di pikiran mereka bahwasanya apa yang mereka miliki ini akan hancur begitu saja, akan musnah dalam sekejap. Nah, tentu ini harus kita ambil ibrah dari apa yang kita lihat sekarang. Kita harus sadar semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang ada di bumi ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat samping kita, subhanallah, begitu banyak pohon-pohon bertumbangan, rumah-rumah berhancuran, tidak bisa dipakai sama sekali lagi. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Allah Maha Kuasa untuk mengambil alihkan segalanya. Dan jangan kita bersedih. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru itu baik bagi kalian. Karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Di sana tempat kita sesungguhnya. Kalau kita kehilangan apapun di dunia ini, itu lebih ringan daripada kehilangan iman, kehilangan akidah. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, masih Allah berikan kita keimanan, hidayah, yang tentunya dengannya insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga. Tidak ada keletihan di sana, tidak ada kesedihan di sana, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Maka mari kita bersabar atas segala musibah yang terjadi di muka bumi ini. Dan tentu tidak kita nafikan sebab-sebab yang mendatangkan musibah ini. Tangan-tangan yang jahat yang mengunduli hutan, yang tentunya itu bisa mengakibatkan datangnya azab Allah, walaupun itu tentunya adalah wasilah. Wasilah yang tentunya mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat mereka akan mendapatkan akibatnya. Dan saudara-saudara kita yang terdampak harus sadar ini semua adalah teguran dari Allah. Kita tidak perlu menyalahkan. Kalau memang ada yang salah, biarkan hukum yang berjalan. Di dunia
pihak yang berwenang akan memberikan hukuman kepada mereka, dan di akhirat Allah akan menyiksa mereka dengan seberat-beratnya. Adapun kita serahkan semua kepada Allah. Kita yakini semua ini datang dari Allah, menegur kita, mengingatkan kita bahwasanya semua ini hanyalah titipan dari Allah semata. Kita tidak punya hak milik sama sekali. Semua ini hakikatnya hanyalah titipan. Kalau memang Allah mengambil kembali hal yang dititipkan oleh Allah, maka tentu kita tidak berhak untuk mengeluh. Yang kita katakan adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pahala sabar sangat besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyiapkan tempat yang tinggi bagi seorang hamba di surga, tapi karena amalannya tidak sanggup membawanya ke tempat tersebut, Allah berikan kepadanya musibah. Kemudian Allah jadikan ia bersabar atas musibahnya. Maka bagi seorang muslim, musibah hanya dua. Bisa jadi itu penggugur dosa, kalau memang dia orang yang banyak dosa. Kalau dia orang yang saleh tapi tetap dapat musibah, berarti itu untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat derajatnya setinggi-tingginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga ujian bagi kita semua yang tidak terkena musibah. Apakah kita peduli kepada saudara kita? Apakah kita cuek dengan sekeliling kita? Kalau memang kita seorang muslim, wajib membantu saudara kita yang terkena musibah. Wajib kita peduli dengan mereka. Hadir menampakkan kebersamaan kita dengan mereka. Kalau tidak bisa, ya minimal kita bantu dengan harta, dengan kelebihan harta yang kita miliki, atau paling minimal kita doakan mereka, tidak lupakan hal yang menimpa mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Tadi sudah kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat Margolang, ya, yang insyaallah cukup mencerahkan bagi kita sambil mengemudi di daerah ini, ya. Kita berdua di mobil Hilux, iya, dari pondok beliau, pondok pesantren Darussalam. Tapi ini sudah kita lihat, ya. Kita sekarang menuju ke lokasi yang lebih parah lagi. Ini masya Allah, ya, subhanallah, na'udzubillahi min zalik, ya. Ini kita sudah lihat, ini yang ini saja sudah lebih sangat parah, ya. Bagaimana nanti kita lihat di tempat yang lebih parah dari ini. Ya, ini adalah jembatan Garoga, ya, Desa Garoga, yang menghubungkan perbatasan dari Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah, Tapteng dengan Tapsel. Nah, ini dia Tapteng dengan Tapsel, ya. Jadi ini tadi Ustaz sudah memberikan tausiah, ya. Baik, ini kita akan memasuki daerah Tapanuli Tengah. Selamat datang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat jalan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Baik. Oke, ini ada tulisan, masya Allah. Ini ada peringatan
beban maksimum 25 ton ya untuk apa ini, untuk oh masya Allah, ini ada di depan jembatan. Yang dibangun oleh Iya, para tentara dari Republik Indonesia. iya, ini jembatannya jembatan, masih jembatan ini ya, masih. Jembatan Merah. Oh masya Allah, ini bapak-bapak tentara TNI ya. Ya ini dari TNI ya, bapak-bapak dari TNI sedang mengerjakan jembatan darurat, jembatan sementara maksimum. Iya. Halo guys, dan sampai di sini Oke. guys. Baik. Memang Polda Sumut Batalion C. Baik, alhamdulillah. Kamu muslimin, kita sudah selesai dari desa yang terdampak ya. Alhamdulillah kalau sudah di sini sudah normal ya, sudah tidak ada lagi yang terdampak. Baik, kita akan lanjutkan ke daerah Tapanuli Tengah bersama guru kita Ustaz Rahmat Hidayat Margolang ya. Baik, sampai di sini kita nanti akan lanjutkan dengan video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, ini kita di Huta Balang ya, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini di Tapanuli Tengah. Masya Allah. Ini Ustaz Rahmat, Ustaz Rahmat Hidayat Margolang ya. Ini kita di Tapanuli Tengah ya. Jadi kita singkat-singkat aja spill apanya keadaan Tapanuli Tengah ini, Masya Allah ya. Ini juga Huta Balang ini masih terdampak ya, dan kayaknya di sini lebih banyak yang terdampak ya, tapi tidak sebanyak di Garoga ya bantuannya, sama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Hidayat Margolang tadi ya. Ini banyak sekali ya, Masya Allah. Masjid-masjid masih terdampak. Oke, ini ya. Baik. Ini dia Huta Balang ya. Huta Balang ya. Ini dia Huta Balang ya. Ya, masih sedikit ya Ustaz ya untuk bantuan, tidak seperti sebanyak di Garoga. Baik, kita menuju ke kota Sibolga. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita berada di daerah Tapanuli Tengah. Kalau tadi Garoga itu Tapanuli Selatan ya. Ini sekarang masuk Tapanuli Tengah, Sibolga. Jadi titik-titik musibah ini ada beberapa di Tapsel, itu dia Garoga, kemudian ada di Silaya. Nah, sekarang kita masuk ke Tapteng. Di sini kita lihat ini semua bersih, kena sapu banjir. Kita lihat tentunya tidak seramai dari yang di Garoga. Jadi di Garoga begitu banyak tentara-tentara, polisi, posko-posko. Ini lihat itu warga membasuh pakaian di air kotor seperti itu. Subhanallah. Untuk kita lihat masih banyak yang mengais-ngais rumahnya, bersihkan rumahnya. Jadi tolonglah bantuannya, mungkin air bersih, sumur bersih, baik dari pemerintah maupun ya muhsinin. Insyaallah kita mampu untuk memulihkan ini semuanya. Mari kita perlihatkan solidaritas kita, satu bangsa, satu tanah air, satu agama, satu misi kemanusiaan, sesama
manusia kita saling membantu. Tentu Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang membantu saudaranya. Jadi kalau boleh cerita dari salah seorang relawan, dia sudah merasakan banyak sekali keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyalurkan bantuan, motornya mogok, minyaknya habis, mesinnya rusak karena membawa bantuan ke tempat-tempat terisolir, dan alhamdulillah dia memang niatnya lillahi ta'ala, dia tidak menerima, dia mengharap ridho Allah, dia ingin berdagang dengan Allah. Subhanallah, dia merasakan langsung mobilnya yang butuh belasan juta memperbaikinya, langsung satu hari Allah ganti dengan usahanya. Tiba-tiba ada yang memberikan barang, dia jualan bahan-bahan makanan, dia tidak punya modal tapi langsung memberikan barang, dan tiba-tiba harga melonjak naik, untung puluhan juta dalam satu hari yang belum pernah ia rasakan. Maka jangan sampai kita merasa kita saja masih belum cukup kok, ngapain bantu orang. Nggak boleh seperti itu. Kita harus peduli dengan orang lain, kita bantu saudara-saudara kita, yakinlah Allah akan bantu segala masalah kita. Allah akan bukakan segala musibah masalah-masalah kita. Man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan saudara dari satu kesulitan, maka Allah akan bebaskan kesulitannya di hari kiamat. Hadisnya di hari kiamat, tapi ingatlah, Allah Maha Pemurah. Allah akan begitu mudah untuk membalas kebaikan kita di dunia sebelum di akhirat. Maka terkadang Allah memberikan busyra al-ajil, kabar gembira yang disegerakan kepada kaum mukminin yang membantu saudaranya yang berbuat baik tentunya. Subhanallah, kita lihat tadi rumah hancur berkeping-keping, dan tentunya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada juga dapat kabar yang menyedihkan kepada kita dari relawan juga ketika dibersihkan musola salah satu masjid yang terkena banjir, dibersihkan, dibetulkan, didatangkan mikrofon, azan, yang pengungsi semuanya ada di teras-teras masjid. Ketika azan tidak ada yang datang. Subhanallah, ini tentunya menyedihkan kita semua. Berarti belum timbul kesadaran bahwasanya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi informasi yang saya dengar terakhir, sudah ada kajian di masjid tersebut. Masyarakat warga yang terdampak sudah hadir ikut sholat berjamaah di situ. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwasanya kita hanyalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Masuk. Dua minit kan dah cukup. Kan cukup. Apa lagi? Cari mana? Oke, kita sudah sampai di lokasi. Ini tempat mobil kita. Kita orang langsung. Kita bang, apa bang? Kita bisa.
Oke, kamu muslimin muslimah. Kita sudah sampai di belok kiri, Ustaz. Kiri masuk. Oke, kita ke hati-hati Ustaz. Lewat. Oke, lanjut. 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 Assalamualaikum. Jadi aja. Usaha kere jual. Tidak bisa masuk Ustaz. Sinarin bagian dan warga naik bah. Ada sama parkir lagi sih Ustaz tujuh lah. Oh, sini. Nanti pegang ini ya. Mana siapa tadi? Ini gantian ya. Pegang ini. Oke, kaum muslimin dan muslimah, coba lihat nih ya. Ini masya Allah, ini baju-baju, nggak tahu entah mana nih ya. Aduh, ini kalimat tolap kita. Memang, Bang. Hah? Biasa. Kalau mendukung tolap kita ini belakangi. Hei, ini dong. Hah? Ini ya. Ini lumpur masya Allah menutupi perkebunan sawit warga ya. Hah? Terus. Sebelum belok. Oke. Sebelum jembatan. Masya Allah. Gimana saat kita lihat Baik, ini dia kaum muslimin muslimah, jalan-jalan di antara Sidimpuan dan Sibolga ya.
maju. Itu dia dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi, Dek. Ya baik kaum muslimin dan muslimah, rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun berada. Kita berada di daerah Lompian. Lompian eh, nama ini nama apanya nggak tahu ya. Lompian. Entah desa, entah kelurahan, entah apa ya. Namanya Lompian. Ini di tepi jalan lintas Sumatera antara Sidimpuan dan Sibolga. Baik, kita sudah berada di lokasi ya. Oke, baik, ini dia bantuan yang kita akan berikan. Hati-hati. Oke, ini ada salah satu ikhwan kita di sini ya. Ikhwan kita yang menyambut kita di Desa Lompian ya. Masya Allah, coba kita lihat kaum muslimin dan muslimah. Ini dia dampak banjir yang ada di sini ya, di Lompian ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di hari Sabtu di bulan Rajab. Ya, kita berada di daerah Lompian ya. Daerah Lompian. Dan di sini kita akan memberikan bantuan logistik. Namun yang kita lihat, mereka juga membutuhkan banyak bantuan ya. Selain bantuan logistik, mereka butuh air bersih sepertinya. Dan di sini kita lihat ya, banyak rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Kaum muslimin dan muslimah rahimahullah, dari relawan dakwah Yayasan Ranah Minang dan Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid atau Yasir ya. Ana mengucapkan turut berduka ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas musibah banjir yang sudah sebulan ya, sudah sebulan. Namun ya seperti inilah kita lihat ya, mungkin tidak bisa langsung selesai ya. Ini masih banyak yang terdampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ganti yang lebih baik, memberikan mereka kesabaran, dan memberikan mereka hidayah. Semoga mereka menjadi insan hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan coba kita lihat di seberang juga berdampak. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita yang tidak terkena, dan semoga apa yang sudah kita berikan, baik donasi ya, apa yang sudah diberikan donasi, apapun yang kita berikan ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Abu Auni, penyiar Radio Hidayah FM 103.4 FM di Kota Pekanbaru, mewakili relawan dakwah Pedesaan Ranah Minang dan juga Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid mengucapkan jazakumullah khair semua untuk antum-antuna yang sudah memberikan sumbangsih donasinya kepada orang-orang yang membutuhkan di Tapteng dan Tapsel ya, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Baik, dari sini kita langsung menuju ke Kota Pekanbaru ya, singgah di Padang Sidimpuan, dan kita akan lanjutkan kegiatan rutinitas kita di Kota Pekanbaru, baik di Radio Hidayah Hasil TV ya, dan juga tidak lupa jazakumullah khair untuk keluarga besar Hilyatul Jannah, Sekolah Tahfiz Hilyatul Jannah, SDIT, SD Tahfiz, kemudian TK Tahfiznya, RA-nya, semuanya, yayasannya, jazakumullah khair untuk Abu Naufal dan Ummu Naufal, dan juga keluarga besar Yayasan Hilyatul Jannah Kota Pekanbaru. Demikian Ana lanjutkan perjalanan ke Kota Padang Sidimpuan dan akan kembali ke Pekanbaru. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riza. Sikolah. Kasih kau dah. Ambil itunya. Situlah Hafizo. Hafizo dari situ. Dari situ. Di atas. Iya. Anda di situ kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, ini anak-anak Lopian. Di mana namanya kau? Di mana? Siapa namamu nak? Ah, Ambo Iqbal. Iqbal. Iko, siapa namamu nak? Ambo Erlangga. Erlangga, Iko. Udah. Rekam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih donatur. Jazakumullah khair. Terima kasih. Iko siapa namanya? Ah, Rahmat. Iko? Iqbal. Iko? Erlangga. Ciko dulu. Ciko. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin dan muslimah pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Auni mewakili relawan dari dakwah Pedesaan Ranah Minang yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya. Kita juga bekerjasama dengan Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid ya. Saat ini kita berada di desa mana? Lopian. Lopian. Iko siapa namamu nak? Ah, Anwar. ah, Anwar. Anwar. Frans. Frans. Siapa namamu nak? Dika. Dika. Erlangga. Siapa namamu nak? Iko? Iqbal. Iqbal. Mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih donatur. Terima kasih donatur. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Oke, baik. Kaum muslimin dan muslimah sudah? Oke, baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan menurunkan, ini adalah tahap yang terakhir. Ini adalah tahap yang terakhir untuk donasi yang sudah kita packing di aula Yasir, Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid. Dan saat ini umahat dan juga relawan dan juga ustadz, kita akan mendistribusikan bantuan yang ada di belakang kita
ke daerah Lopian ini. Lopian di pinggiran jalan lintas Sumatera ya, jalan lintas Sumatera antara Sidimpuan dan Sibolga. Nah, sekarang kita akan berikan ke beberapa warga yang terdampak dan alhamdulillah sekarang kita akan turunkan dan ini adalah tahap yang terakhir ya. Di sore hari ini kita sudah berada di jam 18.00 ya. Jam 18.00 dan ini adalah tahap yang terakhir. Insyaallah kita akan kembali ke Kota Padang Sidimpuan dan kita akan lanjutkan aktivitas ke Kota Pekanbaru. Jazakumullah khair untuk semuanya, baik Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid atau Yasir. Ya, ini sudah kita lihat ya, para relawan sudah menurunkan dan umahat ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan nanti reportnya setelah kita berada di dalam untuk memberikan sumbangan atau pemberian simbolis kepada warga. Jazakumullah khair untuk semuanya donatur yang tiada henti-hentinya memberikan sumbangsinya kepada kami dari tim relawan Ranah Minang dari dakwah pedesaan Ranah Minang yang berada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum, kita lanjutkan ke dalam. Lanjut ya, kita pemberian simbolis kepada warga terdampak. Ya baik, ini kita sudah berada di salah satu tempat yang terdampak. Ayo bang, coba kita bang. Oke. Iyo, beri soalnya itu apanya. Laki. Di siko. Laki lah. Ya Allah. Mana anak tuh? Cepat sikut. Macam mana nak? Cek tes. Laki siko ibu-ibu. Iya, dua. Terbalik. Iyo, beri soalnya itu apa tuh? Cari itu apa tadi ibu-ibu situ? Oh, enggak ada dapat cari itu. Iya. Ini aja, pandu yang ini. Oke ya. Baik ini. Enggak ya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, rahimanillah wa yakum jami'an. Ada Abu Auni, penyiar Radio Hidayah Kota Pekanbaru dan juga Asil TV. Dan Ana saat ini berada di titik lokasi bencana longsor dan di sini ada longsor dan juga banjir bandang ya yang melanda desa atau kelurahan Lopian ibu-ibu ya. Kecamatan Badiri dan ini di tepi jalan lintas Sumatera yang berada di antara Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga. Dan kami mewakili ada beberapa sekolah, mahat, komunitas dan juga beberapa yayasan dan saat ini alhamdulillah ini ada beberapa ibu-ibu warga yang terdampak. Di sini kami bawakan donasi dari Sekolah Islam Terpadu Al-Bainah Pekanbaru Riau, kemudian juga ada dari Baitul Mal Khotulistiwa, dari Yayasan Kutab Al-Fatih, dari Kutab Al-Fatih se-Indonesia. Kemudian juga ada dari relawan Bayangkari Rakyat Bahagia bersama Kita Bisa dan juga dari Yayasan Tahfiz Hilyatul Jannah Kota Pekanbaru dan tidak lupa dari relawan dakwah pedesaan Ranah Minang. Baik, jazakumullah khair sekali lagi
kami ucapkan kepada para donatur, dan ini akan kita sumbangkan kepada mereka semuanya. Namun tentunya yang sedikit ini tidak bisa mengganti apa yang telah mereka rasakan, baik kehilangan harta benda, dan tentunya mereka juga merasakan kehilangan gairah atau semangat hidup. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini, bulan yang dilipat gandakan pahala, menjadikan ini amal jariah, amal kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang antuna berikan kepada mereka. Terima kasih kita ucapkan semuanya, kita berikan terima kasih sama-sama Ibu-ibu ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu-ibu. Semuanya. Ini dari short semuanya ya. Tambah rajin sholat ya, Bu. Ya. Iya. Ibu, simbolis ya, diterima Ibu, simbolis ya. Lain simbolis. Ambo, bini ambo Caniago ya, Bu. Caniago Ibu. Oh. Tapi Caniago Padang Bu, asli Bu. Ndak Minanganyi dah Bu. Yang putihnya. Alah. Yang putih Alah Bu. ini. Alah Bu. Oke, ada lagi Bu. Ada lagi. Oke ya. Nanti mau ini yang Aduh dah. Iya. Oke. Banyak lagi. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2. Dah Fiza. Udah foto? Oke. Pas semua. Alhamdulillah. Apa segala? Ganti dengan yang lebih baik Ibu-ibu ya. Iya. Tetap istiqomah, pertahankan tauhid. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Islam sampai mati ya Bu ya. Allahu Akbar. Oke. Baik Ibu-ibu dah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemirsa, kita sudah selesai. Oke. Iya, bukan baru ya. Iya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Tip, alhamdulillah. Rumah. Anjur ya. Mulai. Ya. Ini ummu apa ini? Ini ummu yang di sini ya? Iya. Ummu di sini. Oh iya. Ikut mengaji kan ke Sidimpuan. Dia iya. Dia Sir. Iya. Masya Allah. Izin Bu ya. Semuanya assalamualaikum Bu. Oh, Masya Allah. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون